Bismillahirrahmanirrahim. Anda tahu pemilik bis Haryanto ya, pemilik Jabodetabek ya, Semarang. Itu pernah diwawancarai. Dia haji kan, seorang haji itu. Dia itu puasa selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun puasa tiap hari. Dan adiknya puasa Daud. Oh, diwawancarai dia di sebuah channel. Itu puasa. Yang kedua puasanya Mendikbud. Siapa? Mendikbud kita sekarang? Bukan. Nadil Makarim. Itu juga ketika diwawancari oleh Deddy Corbuzier, dia katanya sudah puasa media sosial selama 2,5 tahun. Dia cerita, dia puasa. Dia seorang menteri puasa media sosial selama 2,5 tahun, dan dia cerita, saya merasakan kedamaian lebih dalam, katanya persahabatan saya lebih dalam, terus perasaan saya lebih merasa bebas. Nah, apa sih maksud saya cerita tentang itu? Bahwa salah satu agar kita ini ceria, misalnya belajar nih kan, kalian belajar harus ceria, harus senang, bahagia, fun misalnya. Bagaimana cara belajar dengan bahagia itu? Pertama, kalian kalau punya masalah jangan disimpan. Ya. Ada seseorang pelajar bunuh diri kalau tidak salah, itu karena dia merasa seorang laki-laki tidak layak menangis, tidak layak curhat. Jadi karena ditahan-tahan dia tidak kuat. Jadi pertama kita kalau ada sesuatu sedikit pun curhat. Pertama kepada siapa? Kepada Allah. Anda ingat dalam kisah Nabi Sayyidah Maryam, dia sampai mengatakan laumittu, kalau aku mati. Bayangkan, seorang wanita mulia karena bebannya berat saat itu, dia takut difitnah kan, karena dia tiba-tiba punya anak tanpa ayah, dia merasa laumittu qabla hada kan. Mungkin kita bisa tafsirkan bahwa kata-kata kalau aku mati ingin bunuh diri itu artinya mungkin maksudnya dalam bahasa tertentu menggambarkan betapa sulitnya beban itu. Ya. Menunjukkan bahwa kita belum sampai sehebat penderitaan itu ya. Saya dulu punya teman, dia kerja. Tapi 1 minggu aja gaji lu habis. Dia cashbon lagi, akhirnya dia keluar katakannya, seandainya saya bisa mati. Jadi ada orang-orang yang memang tidak tahan, misalnya Anda terbiasa misalnya tiba-tiba punya tugas banyak kan. Anak-anak sekarang itu di SD itu banyak tugasnya loh. Saya punya anak itu ada PR kan, ada membuat video, padahal baru SD itu. Jadi jangan menghilangkan keceriaan. Anda harus ceria belajar tuh ya. Walaupun wajah kelihatan tidak ceria, tapi harus ceria. Jadi pertama, Anda harus curhat kepada Allah. Yang kedua, curhat kepada guru Anda. Katakan, karena setiap orang kan beda-beda, mentalnya beda kan. Kalau orang-orang rantau mungkin siap dengan kondisi apapun, kalau orang-orang sekitar daerah sini ya mungkin ya kan, karena terbiasa nyaman. Yang kedua, ketika belajar jangan menumpuk beban. Misalnya nih, pas UAS baru belajar, harus dicicil dari sekarang. Jadi kalau dalam bahasa Persia istilahnya katreh ob mise, tetes menjadi air. Jadi setiap waktu Anda selesaikan tugas-tugas Anda, misalnya menulis ya, mempelajari hal-hal yang berat. Jadi pertama Anda harus curhat, karena curhat itu adalah bukan tanda kelemahan. Doa itu curhat sebetulnya. Curhat kepada Allah, kepada Nabi, kepada guru. Kemudian jangan membiarkan Anda terbebani. Tugas belajar, banyak tuh belajar. S1 kan paling banyak. Ya kan, setingkat Anda itu ada hafalan Quran kan, ada PPM ya.
ada KKN, ada skripsi. Yang ketiga, kalau Anda tidak mampu tanya, ya kan? Tanya guru, tanya kakak kelas. Biarkan dia yang pusing malah kan? Biarkan dia yang pusing. Jadi jangan kecuali Anda bisa menyelesaikan dengan cepat. Kemudian olahraga. Karena olahraga itu membuat Anda tahan dengan berbagai penyakit, tahan tekanan. Apalagi misalnya Anda jangan bayangkan di luar negeri itu, mungkin di sebagian Anda nanti di luar negeri, itu beda dengan di Indonesia. Suasananya beda. Kalau di kita di Indonesia, Anda pusing bisa ke Indomaret kan misalnya, bisa jajan bakso, ya malam-malam beli roti misalnya. Di sana nggak bisa. Ya, beda. Anda kemana ya? Nggak bisa. Karena itu bukan negeri kita. Anda keluar dilarang karena takut diculik misalnya. Ya beda. Kita misalnya pusing-pusing keluar aja futsal kan. Di sana tidak seperti itu. Saya merasakan itu. Nah, kemudian kedua, untuk mempercepat penguasaan Anda atas materi, Anda harus menggunakan berbagai metode dalam belajar itu. Tidak hanya satu metode. Ya. Bagaimana maksudnya dengan berbagai metode? Misalnya Anda membaca kitab ya. Membaca kitab itu bukan hanya memahami teksnya saja, tapi konteksnya, sejarahnya, sejarah tema itu ditulis, sejarahnya. Kemudian juga dengan menggunakan disiplin ilmu lain, komparatif. Sebagaimana Menteri Agama sekarang kan, itu punya kurikulum merdeka namanya. Jadi mungkin nanti kalau Anda ke kampus di Indonesia, itu kurikulum merdeka akan diberlakukan. Yaitu kurikulum merdeka adalah perkawinan antar prodi. Anda misalnya Islamic Studies, itu dianjurkan juga Anda menguasai misalnya ilmu-ilmu alam, biologi, ekonomi, politik. Itu keniscayaan karena zaman sudah berubah. Nah, terakhir kemarin direktur kan meminta ya. Cobalah minta misalnya ada pelatihan ya. Pelatihan yang misalnya pelatihan pencaksilat misalnya kan. Misalnya pelatihan IT misalnya. Karena itu membuat Anda berwarna-warni. Belajar tuh jangan satu cara, satu style. Jadi ada kegiatan Anda bukan hanya berpikir tapi juga bergerak misalnya. Bukan hanya berpikir secara logika tapi berpikir matematik. IT misalnya. Karena logika sekarang kan sudah dalam bentuk ini. Itu membuat Anda fleksibel. Dan terakhir Anda harus fleksibel. Jangan kaku. Zaman sudah berubah. Anda harus di jurusan Anda sekarang ini di Jabodetabek ada 30 perguruan tinggi yang Islamic Studies. Jadi setiap tahun ada mungkin ribuan lulusan yang menjadi saingan Anda, kompetitif Anda. Karena itu Anda harus punya keahlian-keahlian lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusi ya yang kakak kelas. Ada waktu gak? Masya Allah ya. Sama Eko, si Eko mana? Iya.